Kalau angka dari Bapak berapa untuk 3 bulan pertama pemerintahan Pak Prabowo? Kalau survei kan sekitar 80-an%. Tidak perlu angka. Nasihat yang Bapak kerap berikan ke Mas Gibran, ada nggak Pak? Kalau orang Jawa bilang, ojo kemajon. Pak Jokowi, belakangan ini kan ada suara-suara adili Jokowi. Super terbaik. Artinya? Untuk pertama kalinya sejak mengakhiri masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo membuka pintu kediamannya di Surakarta bagi seorang jurnalis yang dikenal tajam dan kritis, Najwa Shihab. Undangan khusus ini menjadi momen yang dinantikan banyak pihak. Dalam wawancara eksklusif di program Mata Najwa, Joko Widodo berbicara blak-blakan, mencurahkan pandangannya tentang masa lalu saat menjabat sebagai Presiden ke-7 Indonesia hingga rencananya di masa depan. Di tengah suasana hangat dan penuh keakraban, Najwa Shihab mengulik berbagai cerita yang belum pernah terungkap sebelumnya. Mulai dari keputusan-keputusan besar yang diambil selama menjabat, hingga refleksi pribadi tentang perjalanan hidupnya setelah tak lagi berada di Istana Negara. Eksklusif hanya di Mata Najwa, sebuah wawancara yang mengungkap sisi lain Joko Widodo, bukan hanya sebagai seorang pemimpin, tetapi juga sebagai seorang manusia biasa dengan segala pemikiran dan perasaannya. Pak Jokowi kemarin baru pulang dari Uni Emirat Arab, apa yang paling menarik Pak dari perjalanan itu Pak? Ya, ada undangan private meeting tertutup dengan kira-kira 26 pemimpin yang di situ kita berbicara mengenai robotic revolution, mengenai AI revolution, mengenai Life 2.0, kira sesuatu yang sangat menarik dan itu akan betul-betul akan merubah dunia. Mungkin 5-10 tahun yang akan datang akan ada masyarakat robot yang sangat besar sekali karena revolusi robot dan revolusi AI ini akan betul-betul datang, akan terjadi. Najwa Shihab seringkali memberikan penilaian yang cukup objektif dan mendalam terkait Joko Widodo Jokowi dalam berbagai kesempatan, baik itu melalui wawancara langsung atau saat membahas kebijakan-kebijakan yang diambil selama masa kepresidenannya. Penilaian Najwa terhadap Jokowi bisa dilihat dari beberapa sisi. Kemarin itu kan sempat ramai ketika Bapak bertemu Pak Prabowo di resepsi pernikahan. Yang dibahas soal cawe-cawe. Karena kan ada tudingan, wah Presiden ke-7 ini masih ingin intervensi di pemerintahan saat ini. Sempat dibahas cawe-cawe juga dengan Pak Prabowo gitu Pak? Enggak, itu guyonan, malah guyonannya adalah Pak Prabowo ingin cawe-cawe ke saya di Solo. Gitu. Secara keseluruhan, meskipun ada aspek-aspek yang kritis dalam penilaiannya terhadap Jokowi, Najwa Shihab menghargai kualitas kepemimpinan yang mampu menggerakkan Indonesia menuju perubahan dan kemajuan, dengan tetap menjaga keakraban dan kedekatan dengan masyarakat. Kalau angka dari Bapak berapa untuk 3 bulan pertama pemerintahan Pak Prabowo? Kalau survei kan sekitar 80-an%. Sangat baik. Tidak perlu angka, tapi sangat baik. Bapak sering memberi masukan ke Pak Prabowo? Enggak. Saya kan di Solo. Bapak menghindar disebut cawe-cawe atau karena memang Bapak merasa? Enggak, tidak baiklah saya kira apa nanti dikatakan intervensi atau dikatakan cawe-cawe. Saya kira dia pemimpin kita saat ini yang enggak ada, betul enggak ada. Kalau Mas Gibran gimana Pak? Bapak memberi masukan juga ke Mas Gibran? Enggak pernah. Mas Gibrannya juga tidak pernah meminta masukan? Sama sekali. Itu tipikal Mas Wapres kan seperti itu.
menilai kinerjanya juga sangat baik, seperti Pak Jokowi melihat Pak Prabowo sangat baik? Ya, itu masyarakatlah yang menilai, jangan saya. Bapak nggak enak menilai karena anak sendiri? Masyarakat yang menilai. Tapi nasihat yang Bapak kerap berikan ke Mas Gibran, ada nggak Pak? Dari pengalaman Bapak menjadi orang nomor 1 dan melihat orang nomor 2? Kalau orang Jawa bilang, ojo kemajon. Dalam sebuah wawancara yang mendalam dan penuh dengan pertanyaan kritis, Najwa Shihab tidak ragu untuk menanyakan langsung kepada Presiden Joko Widodo mengenai fenomena maraknya aksi demo yang menyerukan adili Jokowi. Sebagai seorang jurnalis yang selalu berusaha menyelami setiap sudut pandang, Najwa dengan lugas meminta klarifikasi dari Jokowi mengenai bagaimana ia melihat aksi-aksi tersebut dalam konteks demokrasi yang berkembang di Indonesia. Belakangan ini kan ada suara-suara adili Jokowi. Muncul di tembok-tembok, kemudian ada demo di beberapa kota. Kemarin ada konvoi juga di Solo, suaranya seperti itu, adili Jokowi. Bapak melihatnya bagaimana? Ya itu kan ungkapan ekspresi kan. Ekspresinya bisa macam-macam. Ekspresi karena kekalahan di Pilpres bisa. Dengan tenang, Jokowi memberikan jawaban yang mencerminkan sikapnya yang khas, tegas namun penuh kewajaran. Ia menjelaskan bahwa dalam sebuah negara demokrasi, berbagai bentuk ekspresi, termasuk demonstrasi, adalah hal yang wajar dan menjadi bagian dari hak setiap warga negara untuk menyuarakan pendapat mereka. Menurut Jokowi, meskipun ada perbedaan pandangan yang terkadang muncul dalam bentuk demonstrasi, itu adalah bagian dari proses demokrasi yang sehat. Ekspresi karena kejengkelan terhadap sesuatu bisa, saya kira ini negara demokrasi. Saya kira ya biasa-biasa aja lah kalau saya menanggapinya. Bapak tidak terlalu memikirkan itu? Enggak. Ia menegaskan bahwa sebagai pemimpin, dirinya selalu terbuka terhadap kritik, dan selama kritik itu disampaikan dengan cara yang damai, itu adalah sesuatu yang dapat diterima. Meskipun demikian, Jokowi juga menekankan pentingnya untuk membedakan antara kritik yang konstruktif dan yang justru berpotensi mengarah pada perpecahan. Tadi Bapak bilang mungkin saja ekspresi kekecewaan kalah Pilpres. Apakah Bapak menduga ada operasi politik tertentu? Ya bisa saja kan, masih ada yang belum move on, sehingga berusaha untuk mendowngrade. Ya, kalau saya biasa. Ia menegaskan bahwa tujuan akhir dari demokrasi adalah membangun negara yang lebih baik dengan cara saling mendengarkan dan berdialog. Tanggapan Jokowi ini pun memberikan gambaran tentang sikapnya yang tetap teguh pada prinsip-prinsip demokrasi, meski harus menghadapi tantangan dan kontroversi yang muncul selama masa kepemimpinannya. Saya harus tanya soal IKN, Pak. Karena efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan saat ini tentunya akan berdampak pada pembangunan infrastruktur termasuk IKN. PNS juga yang rencananya pindah ke IKN ditunda. Apakah Bapak khawatir proyek IKN ini akan mangkrak, Pak? Dalam lanjutan wawancara eksklusif yang penuh dengan pertanyaan tajam dan mendalam, Najwa Shihab mengalihkan topik pembicaraan ke proyek ambisius yang menjadi sorotan publik, yaitu Ibu Kota Negara, IKN di Kalimantan Timur. Dengan nada penasaran namun tetap kritis, Najwa bertanya kepada Joko Widodo tentang kekhawatiran banyak pihak terkait keberlanjutan proyek IKN. Ia menanyakan secara langsung, apakah proyek ini tidak akan mangkrak di tengah jalan? Pertanyaan yang menohok itu dijawab dengan tegas oleh Jokowi. Ia dengan yakin menyatakan, tidak, IKN adalah proyek jangka panjang. Ia menjelaskan bahwa proyek pemindahan ibu kota ini bukanlah proyek yang bisa diselesaikan dalam 1 atau 2 tahun saja. Jokowi menekankan bahwa pembangunan IKN dirancang dengan visi jauh ke depan, bisa mencapai 10 tahun, 15 tahun, bahkan hingga 20 tahun ke depan. Enggak. Sekali lagi ya, di IKN ini adalah rencana lama. Rencana lama dari Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno. Kemudian kita eksekusi. Ia menjelaskan bahwa proses pembangunan akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, melibatkan berbagai pihak serta memastikan adanya kesinambungan antar generasi pemimpin. Sekali lagi,
IKN ini adalah proyek jangka panjang. Bisa 10 tahun, bisa 15 tahun, bisa 20 tahun. Ini ibu kota yang pindah. Mau pindah rumah aja ruwetnya seperti itu, apalagi ini mempersiapkan perpindahan ibu kota. Jadi kesiapannya kan memang harus betul-betul sempurna betul baru pindah. Menurut Jokowi, IKN bukan sekadar proyek fisik, melainkan upaya untuk membangun pusat ekonomi baru yang lebih merata, mengurangi beban Jakarta, dan menjadi simbol kemajuan Indonesia. Ia optimistis bahwa dengan perencanaan matang dan dukungan yang berkelanjutan, IKN tidak akan mangkrak. Saya ingat Bapak dulu sempat bilang akan terus mengawal IKN walaupun sudah tidak lagi menjabat presiden. Itu yang akan Bapak lakukan sekarang? Ya bukan mengawal ya, mengingatkan bahwa IKN ini sudah ada undang-undangnya, sudah disetujui oleh 93% fraksi yang ada di DPR. Saya rasa semuanya sudah berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada. Pak, mengenai anggaran itu keputusan dari Bapak Presiden dan pemerintah sekarang. Tetapi justru menjadi pusat peradaban baru yang modern dan berkelanjutan. Penjelasan Jokowi tersebut mencerminkan komitmennya untuk tetap fokus pada pembangunan jangka panjang yang akan membawa dampak positif bagi Indonesia di masa depan. Najwa pun mengakui bahwa pandangan jangka panjang seperti ini memang dibutuhkan, meski tantangan dan keraguan tetap ada. Sebuah wawancara yang tidak hanya menggali jawaban, tetapi juga membuka wawasan tentang arah pembangunan bangsa. Sebagai penutup, Najwa pun mengapresiasi sikap Jokowi yang dapat menerima perbedaan pandangan